Hai Detikers, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat aja ya. Motor yang kita bahas kali ini adalah moge yang harganya cukup terjangkau di pasaran dan jadi salah satu moge klasik yang harganya paling murah di jajaran Royal Enfield Indonesia. Lantas, seperti apa generasi terbarunya, improvement apa yang mereka berikan, dan apakah masih getar atau tidak? Yuk, kita akan bahas bareng-bareng bersama gue Sembilang. Ini dia Royal Enfield Classic 350. Kalau kita dengar nama Classic 350 Royal Enfield, memang bukan barang baru Indonesia, karena sejak lama sebelum dipegang sama apa yang baru pun, Royal Enfield Classic 350 ini memang udah jadi salah satu lini paling populer lah, karena harganya cukup terjangkau. Classic 350 yang sekarang hadir dalam banyak sekali varian teman-teman, total ada 9. Yang termurah adalah tipe Halcyon namanya, yang harganya 105 jutaan, dan yang termahal tipe yang chrome, harganya 110 jutaan. Kalau ini yang kita ulas sekarang adalah tipe yang dark stealth black, harganya di 109 jutaan. Harganya menarik teman-teman, tapi apakah yang ditawarkan sama motor ini juga menarik? Pertama, kita akan bahas secara desainnya teman-teman. Secara umum, Classic 350 generasi terbaru ini masih mengusung desain yang klasik, desain yang sama persis dengan yang lama, dan ini memang auranya motor jadul banget nih. Bisa dibilang kalau kalian pengen punya motor jadul tapi nggak pengen ngerawat yang ribet-ribet, Royal Enfield adalah jawabannya. Dari depan, Classic 350 generasi terbaru ini memang tampak lebih berotot dibandingkan versi sebelumnya teman-teman. Tapi secara umum desainnya masih agak mirip-mirip. Lampu utamanya bulat, ada topinya juga teman-teman. Dan di sini lampunya ketambahan lampu senja gitu di kiri kanannya. Ini bukan lampu sen, karena lampu sennya di sini. Dan ini mempermanis tampilannya sih. Terus dikasih cover gitu gede banget, sampai nge-cover ke area forknya teman-teman. Tapi sok depannya ini masih sok teleskopik, walaupun karena di cover gini jadi kelihatannya kayak berotot banget, kayak upside down gitu ya. Tapi ini teleskopik biasa. Asnya, diameter asnya 41 mm dan dengan jarak travel yang lumayan panjang. Jadi dari depan sih kakinya tampak kece banget ya. Turun ke bawah, ke bagian kakinya, dia pakai pelek depan yang ring 19 teman-teman. Dibalut dengan ban ukuran 100/90. Di depan sih agak gua sayangi. Harusnya bakal tampilannya lebih klasik kalau diganti dengan pelek yang jari-jari. Kalau ini pakai pelek racing atau pelek casual gini rasanya jadi agak lebih modern lah. Nah, dari depan juga teman-teman yang kelihatan mewah gitu ya. Bisa kalian lihat di sini. Dia pakai rem cakram, discnya ukuran 300 mm dijepit sama kaliper 2 piston dari Bybre. Bybre itu anak perusahaan dari Brembo teman-teman. Dan dia udah pakai ABS, 2 channel depan belakang. Beralih ke samping, kita bisa lihat di sini Classic 350 generasi terbaru ini memang secara dimensi masih mirip dengan yang lama. Walaupun rangka yang dipasangkan Royal Enfield ke motor ini sekarang udah generasi terbaru teman-teman. Terus dari samping juga yang kelihatan adalah desain tangkinya model teardrop gitu dan kapasitasnya lumayan besar. Jadi bisa menampung banyak bensin dan berkendara lebih jauh pastinya. Terus dari samping juga di sini ada 2 buah kotak gitu ya, kiri kanan bisa dibuka. Kalau yang kanan sih kelihatan sini aki dan perintilan lainnya. Kalau yang kiri kayak box air filter gitu. Kita geser ke belakangnya teman-teman. Ini yang paling menarik adalah model jok belakangnya ini. Jok pemboncengnya bisa dibuka dengan mudah dengan hanya beberapa baut saja. Ada di bawah sini dan kalau dibuka, ini bentuk spakbornya clean banget teman-teman. Rasanya sih kalau gue punya sendiri ini pengen gue buka aja buat harian. Kalau pas boncengan baru dipasang. Lanjut ke bagian belakangnya teman-teman. Classic 350 ini tampak klasik banget dengan model stop lamp yang bulat kayak gini. Dibarengin juga lampu sen yang senada sama yang depan ya. Terus model spakbornya besar banget, baplang gitu. Dan ini metal teman-teman, jadi kalau ditabrak sama LCGC kayaknya kalah nih bodi LCGC-nya. Tapi yang gue sayangkan di sini pegangan spakbornya kok agak rame gitu ya di belakang sini ya. Jadi kesannya agak kurang clean di belakang sini. Dan kalau udah dibuka pun jok penumpangnya jadinya masih kelihatan rame lah di belakang sini. Tapi it's okay. Bagian belakang ini kita lanjut, kita bahas kakinya. Kalau tadi depan dia pakai pelek ring 19, di belakang sini dia pakai pelek ring 18 dengan balutan ban ukuran 120/80.
Jadi ukuran peleknya belang teman-teman, depan belakang, dan membuat pengendaliannya jadi lebih klasik rasanya. Di belakang sini juga teman-teman untuk pengereman dia pakai rem cakram yang lebih kecil. Discnya dijepit sama kaliper satu piston dari By-Brade dan ABS-nya 2 channel yang tadi gue bilang. Terus di belakang sini bisa kelihatan kalau model lengan ayunnya klasik banget ya. Dan dibarengin sama peredam atau stok ganda kiri kanan yang dikasih clear chrome gini. Wih, klasik banget. Dan bisa diatur tingkatan preloadnya nih. Ini kebetulan yang paling empuk, tapi nanti karakternya gimana akan gue jelasin di scene berikutnya. Nah, sebelum kita lanjut bahas yang lainnya, kita bahas dulu mesinnya teman-teman. Tapi kita dengerin dulu suara mesinnya kali ya. Nyalain. Nyalainnya lumayan unik nih, pakai saklarnya kayak gini modelnya. Kita nyalain ya. Nah, kayaknya tadi bisa kalian dengar juga teman-teman, suara klasik 350 ini memang klasik banget ya. Suaranya itu kayak jauh-jauh gitu jaraknya, jadi dek gitu, nggak kayak motor-motor modern yang suaranya rapat-rapat gitu ya teman-teman. 250 cc 1 silinder spesifikasi mesinnya. Ini adalah mesin yang basicnya sama dengan Royal Enfield Meteor yang pernah kita review juga. Mesinnya mesin G-Series namanya, berkapasitas 349, sekian cc atau kita bulatkan jadi 350 lah ya. Mesin ini punya karakter yang overstroke banget teman-teman, long stroke tipenya, jadi karakternya itu asik ditarikan bawah dan rasanya itu layaknya motor klasik banget teman-teman. Jadi motor ini bukan didesain untuk motor yang ugal-ugalan, kebut-kebutan gitu ya. Walaupun ini Moge 350 cc, rasanya kalau balapan sama motor-motor modern 250 cc sih ini masih jauh ketinggalan. Tapi bukan itu tujuannya Royal Enfield, karena motor ini buat bersenang-senang, city ride, touring sama temen-temen asik-asikan gitu ya, jadi nggak ngejar waktu. Memang tenaga dan torsi dari Classic 350 ini bukan yang buas teman-teman. Tenaganya hanya di kisaran 20 daya kuda atau 20 horsepower dan torsi 27 Nm. Tapi dengan karakter mesin seperti ini, torsi yang buasnya itu, torsi yang lumayan besarnya itu dapat ditarikan yang lumayan rendah teman-teman. Jadi karakternya berkendara pakai Classic 350 ini terasa lebih menyenangkan dan asik lah. Tapi teman-teman, dari mesinnya ini satu keluhan kami adalah mesinnya ini nggak pakai pendingin cairan atau nggak pakai radiator. Dan efeknya kemarin kami coba untuk kena macet di siang tengah hari bolong gitu ya. Dan rasanya masih lumayan anget nih ke daerah betis ataupun atas lutut sini. Khususnya di bagian kanan karena ada bagian knalpotnya. Dan itu lumayan mengganggu sih teman-teman. Tapi mungkin bisa diakalin dengan kita pakai boots atau pakai celana jeans yang lumayan tebel lah. Lalu gimana untuk getarannya? Nah ini nih, Classic 350 dulu terkenal banget dengan motor yang klasik gitu ya. Tapi getarannya sampai bikin gak nyaman gitu. Apalagi ditarikan tengah ke atas. Kalau ini, dengan adanya balancer shaft di mesinnya, sekarang getarannya jadi sangat-sangat reduksi teman-teman. Mungkin kalau di putaran bawah banget sih masih terasa getaran di daerah kaki ataupun area spion masih kelihatan agak bergetar, tapi sekarang ditarikan tengah ke atasnya udah lumayan sangat-sangat baik lah. Jadi kalau kalian punya Classic 350 yang lama, pengen tukar tambah ke yang baru supaya lebih nyaman, rasanya worth it banget. Lanjut, kita bahas handling dan suspensinya. Tapi sebelumnya, gue pengen nunjukin ke kalian dulu posisi berkendara gue di Classic 350 ini ya. Waduh, berat banget karena bobotnya 195 kg teman-teman. Wow. Nah, seperti yang bisa kalian lihat teman-teman, motor ini memang diperuntukkan untuk motor cruiser, motor touring gitu ya. Posisinya klasik berkendaranya, jadi ketika kaki naik footstep dan tangan di stang, wah rasanya sih ini nyaman banget. Setidaknya untuk gue ini nyaman banget. Tinggi gue ada 175 cm. Gue bisa merapat dengan semurah di motor ini dan kaki gue kalau di motor ini jadinya tegak banget nih, lurus gitu. Posisi tangan pun rasanya pas. Kalau mungkin agak tinggian lagi, agak ke depan lagi ke gue, lebih nyaman lagi. Tapi setidaknya untuk versi standar ini udah nyaman banget lah. Untuk berkendara jarak jauh, untuk touring, gue sih rasanya pede pakai motor ini nih. Terus teman-teman, joknya nih, wow luar biasa empuk banget nih. Tebal joknya dan juga empuk. Jok penumpangnya pun, pemboncengnya
Ini nyaman banget dengan posisi footstep pembonceng pun yang tegak banget lurus. Jadi boncengan pakai motor ini rasanya nyaman. Nah, kalau untuk urusan handling ya teman-teman, karena motor ini berat, jadinya berkendara pakai motor ini terasa stabil gitu di jalan ya. Motor rasanya firm di jalan, kokoh gitu ya. Tapi memang efeknya kalau kita macet-macetan atau harus lap-selip di jalanan padat, bobot seberat ini pasti akan menyulitkan nih. Tapi teman-teman, motor ini punya karakter suspensi yang ternyata cukup empuk nih, atau tergolong empuk ke medium lah. Jadi nggak empuk banget juga, nggak terlalu medium karena bisa di setel preloadnya ya. Tapi dengan karakter standar seperti ini, rasanya kalau untuk gue dengan bobot seperti seberat gue juga, ini terlalu empuk sih. Jadi kalau beberapa kali gue menikung, rasanya motor agak limbung gitu perasaannya, tapi karena bobotnya berat jadi lumayan terbantukan lah. Nih kalian bisa lihat, jarak mainnya tinggi gitu ya, panjang jarak travelnya, tapi empuk banget nih. Dan shock belakangnya pun empuk banget. Jadi kalau mungkin kalau gue pakai untuk touring yang banyak jalan berlika-liku, kalau gue sih shock belakangnya akan gue kerasin dikit. Tapi karena ada setelan preloadnya, jadi bisa atur preferensi masing-masing. Terakhir, kita bahas fiturnya teman-teman. Namanya Royal Enfield Classic ya. Ini motor yang pengen bawa aura motor jadul. Jadi jangan harapkan banyak fitur canggih di motor ini. Tapi setidaknya Classic 350 yang baru ini, kalau kita lihat instrumen clusternya teman-teman, ini gue nyalain ya. Sekarang jadi ada panel digitalnya nih. Dan informasi jadi lebih lengkap. Untuk mengganti informasinya, dari tombol di sebelah kiri stang sini nih. Ada trip 1, trip 2, ada jam, ada odometer. Lalu di sini ada fuel meter. Kalau yang sebelumnya kan Classic 350 itu untuk ngecek bensinnya kita harus ngegoyang-goyang tangki gitu ya. Kalau sekarang udah lebih aman. Dan bahkan menariknya teman-teman, di India sana, di versi global produknya, ada Classic 350 yang dilengkapi dengan tripper. Jadi di sebelah kanan sini ada lubang. Ini harusnya bisa dipasangi tripper nih, jadi penunjuk arah gitu. Yang bisa dikonekin ke smartphone. Tapi itu nggak masuk ke Classic 350 di Indonesia. Fitur lainnya, ya yang tadi gue bilang ada ABS 2 channel depan belakang. Paling di area stangnya kita bisa lihat di sini udah model baru nih. Jadi kayak Meteor modelnya. Dia untuk engine startupnya diputer gitu, walaupun di sini lagi-lagi masih kurang rapi ya potongannya. Terus yang menarik di Classic 350 ini ada USB port teman-teman, tersembunyi di area stang sebelah kiri, di bawah sini nih. Tuh, jadi kalau kita lagi touring gitu ya, kita pasang bracket handphone di sini, kita bisa ngecas smartphone kita. Untuk urusan fitur memang Classic 350 ini tergolong nggak banyak fitur modernnya, tapi itulah sensasi menggunakan motor yang klasik. Well teman-teman, menurut kalian gimana? Kalau menurut kami sih kesimpulannya, Classic 350 terbaru ini memang datang dengan aura yang lebih baru walaupun dengan warna yang masih klasik. Setidaknya mesinnya udah lebih baik teman-teman, rangkanya pun lebih menyenangkan dipakai dan fitur-fiturnya pun jadi lebih berguna untuk motor di zaman sekarang ini. Menurut kalian gimana? Kira-kira apakah dengan budget 105-110 jutaan layak untuk meminang ini? Coba kalian sampaikan pendapat kalian di kolom komentar di video kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk baca ulasan lengkapnya di kanal Detik Auto. Tonton video dari kami di kanal Detik dan juga kanal YouTube Detik Auto. Kalau gitu sekian aja teman-teman, gue Fis pamit, stay safe dan bye-bye.